Halo, selamat berjumpa dan salam kenal untuk teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang hidroponik. Nah, apabila teman-teman melihat cuplikan video ini, kesannya kan kelihatan bersih gitu ya, karena dia menggunakan air sebagai medianya dan bukan tanah gitu. Nah, kemudian ada yang bertanya, hidroponik apa yang sebenarnya paling bagus untuk ditaruh di rumah? Nah, teman-teman, kembali lagi, kalau sebenarnya mau paling bagus dan tidak paling bagus itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan gitu ya. Nah, sebenarnya tipikal hidroponik ini, sebenarnya tipe hidroponik ini ada banyak ya. Tetapi yang khusus di video ini kita bahas yang umum dulu, yang yakni ada NFT, DFT dan rakit apung gitu aja. Tiga hal ini aja, tiga tipe ini aja yang kita akan bahas terlebih dahulu ya. Oke, jadi yang saya bahas di sini adalah yang tipe sayuran juga dulu supaya tidak terlalu jauh ya. Sebenarnya untuk memulai hidroponik di rumah itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi kita perlu benih tanaman pasti ya. Bisa kita beli di toko pertanian, biasanya dalam bentuk saset, ataupun kalau memang teman-teman sudah semai sendiri gitu, dari biji lebih baik lagi. Benih ini berbeda dengan bibit ya kawan-kawan ya. Benih ini adalah bijinya gitu. Kalau bibit itu dia sudah tumbuh gitu ya, sudah misalnya berdaun 4 begitu. Kemudian media tanamnya menggunakan rock wool gitu. Nah, rock wool ini juga tidak mutlak. Nanti teman-teman bisa gantikan dia dengan busa begitu ya, arang sekam gitu. Tapi kalau menggunakan tanah atau arang sekam itu bikin airnya menjadi kotor gitu, sehingga lebih efektif sih sebenarnya menggunakan rock wool ini gitu. Tapi kalau memang susah bisa gunakan busa ya. Nah, alternatifnya bisa arang sekam seperti ini gitu ya. Terus nah, nutrisi ini cukup vital ya teman-teman ya. Ada beberapa yang mencoba menggunakan organik begitu, menggunakan pupuk organik cair ya, tetapi memang laju pertumbuhannya memang tidak bisa semaksimal dari AB mix ini. Nah, disebut AB mix karena larutan A ini akan dicampurkan dengan larutan B. Dia memang tidak dicampurkan dari sananya gitu. Nanti dia menggumpal, dia perlu A ini dicampurkan dulu, dilarutkan dulu, baru B dilarutkan dan kemudian dicampurkan gitu. Ada takarannya biasanya ya. Itu akan dijelaskan di lain kesempatan aja. Nah, modulnya seperti saya bilang tadi, bisa menggunakan DFT, NFT, rakit apung gitu saja ya, dan lain sebagainya. Tapi kita bahas 3 itu dulu. Dan yang akan kita bahas adalah untuk di sayuran. Nah, untuk singkatnya aja ya teman-teman sekalian, sistem air yang bersirkulasi ya. Di sini adalah kita gini ya, ada yang bersirkulasi dan ada yang tidak gitu. Yang mana lebih bagus? Ya, saya jawab bahwa yang lebih bagus adalah yang bersirkulasi, karena dia bisa mengalirkan juga oksigen begitu, dan dia juga bisa tidak mengendap begitu nutrisinya. Dia bisa selalu tercampur dengan baik begitu. Dia lebih cepat tumbuhnya kalau menggunakan bersirkulasi. Nah, di sini ada yang pertama model DFT atau sering disebut dengan deep flow technique gitu ya, atau sistem air mengalir dengan akar yang terendam sebagian. Mungkin teman-teman pernah lihat seperti ini. Saya tunjukkan ini dulu ya. Nah, ini kan, ini sering sekali kita lihat pipa paralon seperti ini gitu. Kemudian dia digunakan sebagai media hidroponik gitu ya. Nah, pipa paralon yang seperti ini biasanya ujungnya itu dipasangi sok seperti ini teman-teman. Seperti ini, semoga terlihat ya. Semoga kursor saya terlihat ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di gambar ini gitu ya, ini adalah aliran air gitu, larutan air nutrisi. Dia akan mengalir menuju ke bak penampungan dan dipompakan kembali masuk ke dalam pipa. Nah, pipanya ini di ujung satunya itu menggunakan sok atau oversok gitu ya, sehingga dia lebih tinggi sedikit gitu, menyempit, sehingga dia bisa ada air menggenang di dalamnya gitu kawan-kawan. Nah, ketika air menggenang itu yang dinamakan dia deep, dalam gitu ya. Jadi airnya bisa menggenang sedikit, tetapi kalau melebihi oversok dia akan kembali lagi ke pipa pembuangan untuk kemudian dialirkan kembali oleh pompa masuk lagi gitu, berputar terus. Nah, ini bagusnya adalah kalau mati listrik teman-teman ya. Mati listrik
airnya itu masih akan mengendap di pipa karena ada overstock ini gitu ya. Itu pertama. Bagusnya adalah mati listrik gitu. Berikutnya ini kelebihannya ya, cara yang paling aman dan populer ketika listrik mati untuk beberapa saat masih aman karena akar masih terendam air gitu ya. Nah, tingkat pertumbuhannya sedang gitu ya. Kenapa sedang? Ya nanti saya akan bahas. Kemudian dengan adanya pompa dan air mengalir, maka oksigen dapat terdistribusikan dengan baik gitu ya, relatif merata. Itu kekurangannya dia butuh pompa. Terus bisa terjadi pengendapan beberapa unsur nutrisi karena adanya genangan air pada media. Iya, dia bisa mengendap pada bagian ini ya teman-teman. Nutrisinya mengendap di sini gitu ya, tidak bisa mengalir dengan baik begitu karena dia terhalang overstocknya. Kemudian seperti itu ya, alat dan bahan ada di sini ya. Itu nanti ketika kita mau praktekkan nanti saya buatkan video tentang pembuatannya. Nah, yang kedua ada model NFT atau aliran nutrisi tipis ya. Disebutnya juga nutrien film tekniknya. Film, kalau teman-teman tahu film bukan film movie ya, tetapi film zaman dulu gitu. Kalau kita kamera zaman dulu kan kita gunakan film gitu ya, yang lembaran yang biasa digunakan di setel itu yang harus dicuci cetak itu ya. Itu kan tipis dia film. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Dia akan mengalir tipis. Di sini bedanya adalah dia tidak menggunakan overstock teman-teman, sehingga airnya akan langsung mengalir, tidak menggenang gitu. Nah, ini contohnya. Dia tidak menggunakan overstock gitu ya. Dia langsung mengenakan airnya langsung dibuang gitu, bukan dibuang ke tanah ya. Kemudian dia dibuang ke pembuangan sehingga nanti masuk lagi ke bak pembuangan yang akan disalurkan kembali ke pipa ini lagi gitu oleh pompa. Seperti ini. Dia dibuang, dia akan masuk ke bak penampungan, dia akan dialirkan kembali. Bedanya adalah dia tidak menggenang airnya. Kelebihannya, ini sering digunakan untuk produksi yang banyak dan cepat. Dia tingkat pertumbuhannya tinggi. Ya, dengan menggunakan yang seperti ini dia cepat sekali tumbuh teman-teman ya. Dengan adanya pompa dan air mengalir tanpa adanya pengganjal sehingga air tidak menggenang, maka nutrisi akan lebih merata daripada yang tadi DFT. Karena tidak akan begitu mengendap pada media gitu ya. Kekurangannya butuh pompa terus menerus. Ya, kelemahannya ini teman-teman adalah kalau mati listrik dia bisa layu gitu ya, akarnya tidak ada air sama sekali, kering dia gitu. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini dia masih bisa ada genangan air yang DFT ya, tapi kalau NFT ini tidak. Tetapi dan dia harus dipasangkan agak miring teman-teman ya, supaya airnya bisa turun gitu. Nah, kelebihannya adalah dia pertumbuhannya cepat gitu ya. Makanya tadi yang di atas ini disebutkan ini sedang pertumbuhannya karena dia bisa mengendap di sini nutrisinya begitu ya. Dan oksigennya tidak sebanyak yang ada di sini gitu. Itu bedanya. Yang ketiga adalah sistem rakit apung ya teman-teman. Ini bisa digunakan dengan bersirkulasi ataupun tidak bersirkulasi gitu. Tapi umumnya ini digunakan untuk yang tidak bersirkulasi, artinya airnya itu tidak mengalir, airnya akan menggenang di sini terus gitu ya. Ini cocok untuk digunakan di skala rumah tangga gitu. Kalau kita hanya ingin mencoba bertanam hidroponik secara di rumah saja gitu, simple. Teman-teman bisa gunakan box bekas buah ya. Box styrofoam itu kan banyak di pasar buah biasanya. Itu bisa digunakan. Di atasnya nanti kita lubangi untuk menaruh ya. Tutupnya dibuka, kemudian kita isi larutan air begitu yang berisi nutrisi AB mix, dan kemudian kita apungkan tanaman di atasnya. Ini aman karena walaupun mati listrik dia tidak akan bermasalah karena tidak ada pompa yang pertama. Yang kedua, nutrisinya akan di sini-sini saja gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman. Ini contohnya kalau menggunakan rakit apung ya. Bisa pakai box atau kita bisa bikin seperti ini ya, pakai kayu, kemudian kita saya perbesar ya. Ya, ini contohnya kita bisa gunakan kayu gini, kita bikin bak begitu ya. Di situ nanti kita apungkan styrofoam gitu ya. Tadi di sini kalau kita buat di dalam skala rumah tangga, tadi yang di sini ya, kalau kita buat dalam skala rumah tangga ini bisa bersirkulasi teman-teman.
bisa tidak bersirkulasi, artinya airnya akan diam di sini gitu. Tapi kalau kita mau lebih serius, kita bisa sirkulasikan juga. Jadi nanti air di sini disedot gitu, kemudian nanti dialirkan di sisi satunya begitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Ya, ini memang tingkat pertumbuhannya rendah teman-teman, karena cenderung air itu akan menguap dan oksigennya perputarannya tidak sebanyak NFT ataupun DFT, apalagi NFT ya. Ini kalah jauh dibandingkan itu gitu ya, karena airnya akan mengendap, juga larutan AB mixnya itu juga bisa mengendap gitu ya, seperti itulah intinya. Jadi kelemahan daripada ya, jadi kelebihannya dari rakit apung ini ya, ini seperti rakit ya kawan-kawan ya. Jadi ini akan ngapung gitu ya, di dalam ini berisi air gitu, dia akan mengapung. Jadi kalau airnya sedikit ya dia akan turun gitu, kalau airnya penuh ya dia akan naik gitu ya. Nah, kelebihannya adalah sederhana, dia tidak perlu pompa gitu ya. Kekurangannya kadar oksigennya sedikit, kemudian mudah mengendap, maka butuh sesekali diaduk atau ditambahkan aerator oksigen dari akuarium. Pertumbuhan relatif lebih lambat dari sistem-sistem seperti NFT atau DFT gitu ya. Rangka penopang harus kuat karena bobotnya berat ya, karena airnya digenangkan di situ gitu. Ya, itu teman-teman tadi apa yang dimaksud dengan hidroponik sistem DFT, NFT, dan rakit apung. Nah, kembali lagi pertanyaan awal, yang mana paling bagus di rumah gitu ya? Kalau menurut saya yang paling bagus adalah gunakan yang rakit apung ini, karena paling sederhana gitu ya, tidak terlalu repot gitu, juga bisa digunakan tanpa adanya pompa gitu. Kalau ingin mencoba di awal, tapi kalau memang punya lahan yang besar gitu, dan listriknya kita bisa jamin untuk hidup terus, saya cenderung sarankan gunakan NFT, karena untuk skala bisnis itu lebih bagus gitu, lebih cepat pertumbuhannya ya gitu. Nah, ini juga ada contoh teman-teman, kalau teman-teman mau buat rangka ya gitu, kita bisa gunakan baik ini bisa digunakan nanti untuk NFT, DFT maupun rakit apung juga gitu ya. Ini ada untuk modul hidroponik sederhana gitu. Kalau dikembangkan juga ini ada yang lebih besar lagi gitu. Yang pernah kita buat ya, ini lebih besar lagi, lebih panjang. Tapi tetap kita bisa jejerkan 6. Nah, ini lubangnya harus selang-seling ya, supaya nanti nanti ada beda tipenya teman-teman. Untuk yang umurnya kecil lubangnya lebih dekat gitu ya, tapi kalau umur tanamannya sudah besar lubangnya akan lebih jarang gitu. Ini kita gunakan ini, nanti di atasnya bisa kita pasangkan plastik UV gitu, sehingga bisa kita taruh di outdoor. Kalau dia hujan dia tidak nanti larutan nutrisinya tercampur air. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.